Pada malam yang dingin dan berangin, di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, seorang gadis bernama Mira mendengar kabar tentang rumah tua di ujung desa yang dihantui konon. Rumah itu dulunya milik seorang dukun jahat yang menghilang secara misterius setelah mengeksekusi ritual gelap yang mengorbankan penduduk desa. Rumah itu kini terbengkalai, tetapi cerita tentang suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak sendiri terus beredar. Mira, seorang penulis yang gemar mengeksplorasi cerita-cerita misteri, memutuskan untuk menyelidiki rumah tersebut. Untuk bahan tulisannya, di tengah malam, dia berangkat dengan peralatan seadanya, senter, buku catatan, dan keberanian yang dipenuhi rasa penasaran. Begitu sampai di depan rumah tua itu, suasana mencekam langsung menyelimuti. Udara terasa lebih dingin, dan angin berbisik seakan membisikkan peringatan. Dengan langkah hati-hati, Mira mendorong pintu kayu yang sudah lapuk dan berdecit saat terbuka. Di dalam rumah itu gelap dan penuh dengan debu. Bayangan-bayangan menari di dinding, menciptakan ilusi yang menyeramkan. Mira mulai mengeksplorasi ruangan demi ruangan. Setiap langkahnya menghasilkan suara dari lantai kayu yang menggema di seluruh rumah. Di ruang tamu, dia menemukan buku-buku tua dengan tulisan-tulisan aneh dan simbol-simbol tak dikenal. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah sebuah kotak kayu kecil yang terletak di atas meja. Saat dia membukanya, sebuah cermin kecil dengan bingkai berornamen, terbuat dari logam gelap terlihat di dalamnya. Mira menatap cermin itu, dan tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam kegelapan cermin tersebut. Suara lembut tapi menakutkan berbisik namanya, "Mira, Mira." Suara itu semakin jelas dan terdengar lebih dekat. Jantung Mira berdetak kencang. Dia mencoba meletakkan cermin itu kembali, tetapi cermin itu seakan menempel pada tangannya. Panik, Mira berlari keluar dari rumah dengan cermin masih di tangannya. Saat dia keluar dari rumah, dia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Angin malam terasa semakin dingin dan berat. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bayangan hitam besar melayang mendekatinya dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Mira berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Namun bayangan itu semakin mendekat. Sesampainya di rumah, dia mengunci pintu dan bersembunyi di kamar. Dia merasa aman untuk sesaat, namun suara itu kembali berbisik. Kali ini dari cermin yang dia bawa. Cermin itu mulai bersinar, memperlihatkan wajah dukun jahat yang tersenyum kejam. Malam itu, penduduk desa mendengar teriakan mengerikan dari rumah Mira. Ketika mereka datang untuk memeriksa keesokan harinya, mereka menemukan rumah Mira kosong. Tidak ada jejak Mira atau benda-benda pribadinya, kecuali cermin kecil dengan bingkai logam gelap yang terletak di meja kamar. Cermin itu kini memantulkan bayangan samar seorang gadis yang tampak terjebak di dalamnya, berusaha berteriak namun tidak terdengar. Desa itu kembali sunyi dengan satu cerita horor baru tentang seorang gadis yang hilang setelah menerima panggilan dari kegelapan. Beberapa bulan setelah hilangnya Mira, desas-desus tentang kejadian aneh di rumah tua semakin menguat. Penduduk desa menjadi semakin takut untuk mendekati tempat itu. Terutama setelah beberapa orang yang mencoba menyelidiki mengalami mimpi buruk yang serupa. Mereka semua melihat Mira di dalam cermin, memanggil bantuan dengan wajah penuh ketakutan. Di desa itu, seorang pemuda bernama Arif yang juga seorang teman dekat Mira tidak bisa menerima kenyataan bahwa temannya hilang begitu saja. Arif merasa ada sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang membuatnya harus mengambil tindakan. Dengan tekad bulat, Arif menyalakan senter dan mulai mencari petunjuk. Setelah beberapa saat, dia menemukan cermin kecil dengan bingkai logam yang disebut-sebut dalam desas-desus desan. Cermin itu berada di tempat yang sama seperti saat terakhir kali Mira terlihat. Arif menatap cermin itu, dan seketika dia mendengar suara lembut yang sama memanggil namanya. "Arif, Arif." Dengan gugup, dia mencoba untuk mengabaikan suara itu dan fokus pada misinya. Namun, rasa penasaran dan rasa bersalah atas hilangnya Mira membuatnya akhirnya berbicara kepada cermin tersebut. "Mira, jika kamu ada di sana, berikan aku tanda." Tiba-tiba, permukaan cermin berubah. Arif melihat bayangan Mira yang tampak sangat nyata, memanggilnya dengan wajah penuh harap dan ketakutan. "Arif, tolong aku. Aku terperangkap di sini. Dia tidak akan membiarkanku pergi." Dengan tekad yang semakin kuat, Arif mencoba mencari tahu bagaimana cara membebaskan Mira. Dia teringat tentang cerita dukun jahat dan ritual gelap yang dilakukan di rumah
setiap sudut rumah, mencari petunjuk lebih lanjut tentang ritual tersebut. Di sebuah ruangan yang tersembunyi di bawah tanah, Arif menemukan sebuah altar dengan simbol-simbol aneh dan buku mantra yang tampak sudah sangat tua. Dengan hati-hati, dia membuka buku tersebut dan menemukan mantra untuk memutuskan ikatan roh dengan cermin. Namun, untuk melaksanakan ritual itu, dia perlu beberapa bahan langka yang sulit didapat. Arif kembali ke desa dan mendatangi tetua desa yang memberinya jimat. Setelah menceritakan apa yang dia temukan, tetua itu memberikan bahan-bahan yang diperlukan. Meskipun dengan peringatan keras bahwa ritual tersebut sangat berbahaya, kamu tidak hanya akan berhadapan dengan roh Mira, tetapi juga dengan dukun jahat itu. Dia akan melakukan apapun untuk mempertahankan kekuasaannya, ujar tetua tersebut. Dengan segala persiapan, Arif kembali ke rumah tua. Di altar, dia mulai mengucapkan mantra dengan hati-hati, mencampur bahan-bahan sesuai instruksi. Saat dia melafalkan kata-kata terakhir, cermin mulai bergetar hebat, dan bayangan hitam besar muncul di depannya, menghalangi jalan menuju cermin. Pertarungan antara Arif dan bayangan dukun jahat itu berlangsung sengit. Arif hampir putus asa ketika tiba-tiba dari dalam cermin, Mira menyentuh permukaannya, memberikan Arif kekuatan baru. Dengan satu teriakan terakhir, Arif menyelesaikan mantra tersebut. Bayangan hitam menjerit dan menghilang, sementara cermin retak dan pecah, membebaskan Mira. Mira jatuh ke lantai, lemas namun selamat. Arif segera mendekatinya dan memeluknya erat. Kita berhasil. Mira, kamu bebas sekarang, bisik Arif dengan penuh kelegaan. Mereka berdua keluar dari rumah tua itu, meninggalkan kegelapan yang menyelimutinya untuk terakhir kalinya. Meskipun rumah itu masih berdiri, kini tidak ada lagi bisikan atau bayangan yang mengganggu. Desa itu akhirnya bisa bernapas lega, dan kisah tentang Mira dan Arif menjadi legenda tentang keberanian melawan kegelapan. Meskipun Mira dan Arif berhasil keluar dari rumah tua itu, bayangan kelam dari pengalaman mereka masih menghantui pikiran mereka. Mimpi buruk terus datang, memperlihatkan bayangan dukun jahat yang tertawa kejam, seolah menyatakan bahwa perjuangan mereka belum berakhir. Mira, yang masih dalam proses pemulihan dari trauma, mulai merasakan ada sesuatu yang aneh terjadi padanya. Kadang-kadang, dia bisa mendengar suara berbisik di telinganya. Saat malam tiba, suara yang mirip dengan suara dukun jahat itu. Semakin hari, dia merasa semakin lemah, seolah-olah ada kekuatan yang menghisap energinya. Arif, yang selalu berada di sisi Mira, mulai khawatir. Dia mendatangi kembali tetua desa untuk meminta nasihat. Tetua itu mengamati Mira dengan seksama dan akhirnya memberikan penjelasan yang mengejutkan. Ritual itu memang membebaskan tubuh Mira, tetapi jiwanya masih terikat pada bayangan dukun jahat. Kita harus melakukan ritual pemurnian untuk memutuskan ikatan itu sepenuhnya. Ritual pemurnian tersebut jauh lebih berbahaya dan kompleks dibandingkan dengan yang sebelumnya. Mereka perlu mengumpulkan ramuan langka yang hanya dapat ditemukan di hutan terlarang di sekitar desa. Selain itu, ritual ini harus dilakukan tepat pada tengah malam saat bulan purnama, karena pada saat itulah batas antara dunia manusia dan dunia roh paling tipis. Dengan tekad kuat untuk menyelamatkan Mira sepenuhnya, Arif dan Mira mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Mereka mengajak beberapa penduduk desa yang berani untuk membantu mereka mencari ramuan di hutan terlarang. Hutan itu terkenal dengan berbagai makhluk mistis yang menjaga tempat tersebut. Perjalanan mereka di hutan dipenuhi dengan berbagai rintangan. Mereka menghadapi makhluk-makhluk aneh yang mencoba menggagalkan misi mereka. Namun, dengan keberanian dan kerjasama, mereka berhasil mengumpulkan semua ramuan yang dibutuhkan. Saat bulan purnama tiba, Arif, Mira, dan tetua desa memulai ritual di sebuah tempat suci yang tersembunyi di tengah hutan. Mereka membuat lingkaran perlindungan dan menyalakan lilin-lilin khusus yang terbuat dari lemak hewan suci. Mira duduk di tengah lingkaran, sementara Arif dan tetua desa melafalkan mantra pemurnian. Pada awalnya, ritual berjalan lancar, namun ketika mantra mencapai puncaknya, bayangan dukun jahat muncul dari kegelapan. Marah karena usahanya untuk menguasai jiwa Mira terancam gagal, dia mencoba menembus lingkaran perlindungan, namun kekuatan mantra membuatnya terhenti. Mira mulai menggigil dan berteriak,
merasakan kekuatan gelap yang mencoba menariknya kembali. Arif, dengan tekad kuat, terus melafalkan mantra meskipun merasa semakin lelah. Dia tahu bahwa satu kesalahan kecil bisa membuat semua usaha mereka sia-sia. Akhirnya, dengan teriakan terakhir dari tetua desa, cahaya terang memancar dari lingkaran perlindungan, menyingkirkan bayangan dukun jahat itu. Bayangan tersebut menjerit sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan untuk selamanya. Mira pingsan. Setelah ritual selesai, Arif memeluknya erat, memastikan bahwa dia aman. Ketika Mira membuka matanya, dia merasa beban yang selama ini menekannya telah hilang. Dia merasa lebih ringan dan damai. Mereka kembali ke desa dengan perasaan lega. Penduduk desa menyambut mereka sebagai pahlawan yang telah mengusir kegelapan yang menghantui desa selama bertahun-tahun. Meskipun pengalaman mereka akan selalu menjadi bagian dari mereka, Arif dan Mira tahu bahwa mereka telah mengakhiri teror yang disebabkan oleh dukun jahat itu. Kini, rumah tua di ujung desa itu berdiri sunyi, tidak lagi menakutkan. Cerita tentang Mira dan Arif menjadi legenda, memperingatkan generasi berikutnya tentang bahayanya bermain dengan kegelapan, namun juga menginspirasi tentang keberanian dan tekad yang bisa mengalahkan segala kejahatan. Meski Mira dan Arif berhasil mengusir bayangan dukun jahat, kehidupan di desa tak sepenuhnya kembali normal. Malam-malam yang sunyi masih menyimpan bisikan samar, seakan ada yang belum selesai. Penduduk desa, meski lega, tetap merasa ada sesuatu yang tersisa di kegelapan. Beberapa minggu setelah ritual pemurnian, Mira mulai merasakan hal aneh lagi. Dia mengalami mimpi yang berulang tentang hutan terlarang. Dalam mimpinya, dia melihat sosok samar dengan mata merah menyala, memanggil namanya dari kedalaman hutan. Dia merasa terikat untuk kembali ke sana. Seolah ada panggilan yang tak bisa dia abaikan. Mira memutuskan untuk memberitahu Arif tentang mimpinya. Arif, yang sangat peduli pada Mira, bertekad untuk melindunginya apapun yang terjadi. Mereka mendatangi tetua desa lagi untuk meminta penjelasan. Tetua itu tampak khawatir setelah mendengar cerita Mira. Ada sesuatu yang lebih tua dan lebih kuat dari dukun jahat yang bersembunyi di hutan terlarang, ujar tetua itu. Kekuatan itu telah terbangun karena upaya kita untuk membebaskan jiwa Mira. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana menghentikannya sebelum terlambat. Tetua desa menceritakan legenda kuno tentang penjaga hutan, entitas purba yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Penjaga hutan adalah makhluk netral, namun kekacauan yang disebabkan oleh dukun jahat telah mengganggu keseimbangan ini. Untuk menenangkan penjaga hutan, mereka perlu melakukan ritual kuno yang hilang dalam sejarah. Mira dan Arif, bersama beberapa penduduk desa yang berani, memutuskan untuk mencari petunjuk tentang ritual kuno tersebut. Mereka menemukan petunjuk yang terpecah-pecah dalam buku-buku tua dan ukiran di batu-batu kuno yang tersebar di sekitar desa. Setelah berminggu-minggu penelitian, mereka berhasil menyusun kembali ritual kuno tersebut. Ritual ini memerlukan penggunaan benda-benda suci yang tersembunyi di berbagai tempat yang dijaga oleh makhluk-makhluk mistis. Mira dan Arif harus mengumpulkan benda-benda ini untuk melaksanakan ritual. Perjalanan mereka penuh tantangan. Mereka menghadapi berbagai makhluk penjaga yang mencoba menggagalkan usaha mereka. Namun, dengan keberanian dan kebijaksanaan, mereka berhasil mengumpulkan semua benda yang diperlukan. Pada malam bulan baru, saat kegelapan mencapai puncaknya, mereka menuju hutan terlarang untuk melaksanakan ritual. Tempat yang dipilih adalah sebuah altar kuno yang tersembunyi di dalam hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon raksasa dan ditutupi oleh lumut yang bersinar dalam kegelapan. Mira dan Arif mulai melaksanakan ritual dengan hati-hati, mengikuti setiap langkah dengan tepat. Saat mereka mencapai puncak ritual, tanah mulai bergetar dan bayangan besar muncul dari kegelapan. Mata merahnya menatap mereka dengan tajam. Penjaga hutan muncul dalam wujud yang menakjubkan. Sebuah sosok besar yang terbuat dari bayangan dan cahaya, mencerminkan kekuatan alam itu sendiri. Merah, dengan keberanian yang mendalam, mendekati penjaga hutan dan berbicara dengan suara yang tenang namun tegas. Kami memohon maaf atas gangguan yang terjadi. Kami hanya ingin memulihkan keseimbangan dan ketenangan di desa kami. Tolong, terima persembahan kami dan kembalikan kedamaian, kata Mira, sambil meletakkan benda-benda suci di altar. Penjaga hutan mengamati mereka sejenak, lalu perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan, membawa
bawah, serta kekuatan jahat yang tertinggal, suasana di hutan berubah menjadi tenang dan damai, seolah seluruh alam bernafas lega. Mira dan Arif merasa beban besar telah terangkat dari bahu mereka. Mereka kembali ke desa dengan perasaan lega yang mendalam. Penduduk desa menyambut mereka dengan sukacita, berterima kasih atas keberanian dan pengorbanan mereka. Kehidupan di desa akhirnya kembali normal. Cerita tentang Mira, Arif, dan penjaga hutan menjadi legenda baru yang dipenuhi dengan pesan tentang pentingnya keseimbangan dan keberanian. Mira dan Arif, meski telah melalui banyak hal, tetap bersama, menjaga desa dan memastikan bahwa kegelapan tidak pernah kembali lagi. Kehidupan di desa memang telah kembali normal. Namun Mira dan Arif tak bisa sepenuhnya melupakan petualangan mereka di hutan terlarang. Mereka terus merasa ada sesuatu yang belum terungkap sepenuhnya, sesuatu yang tersembunyi di kedalaman hutan, atau mungkin di hati mereka sendiri. Beberapa bulan kemudian, seorang pendatang misterius tiba di desa. Dia adalah seorang pria tua dengan rambut putih panjang dan mata yang penuh kebijaksanaan, mengaku sebagai peneliti dan sejarawan tentang makhluk mistis. Namanya adalah Pak Rendra. Dia tertarik pada legenda desa tentang dukun jahat dan penjaga hutan. Pak Rendra membawa berita yang mengejutkan. Penjaga hutan bukanlah satu-satunya entitas yang terbangun oleh kekacauan dukun jahat. Ada entitas lain yang lebih kuno dan berbahaya yang mulai bangkit karena keseimbangan yang terganggu. Entitas ini dikenal sebagai kegelapan abadi, yang dulunya ditahan oleh penjaga hutan, namun kini terlepas karena gangguan yang terjadi. Mira dan Arif sadar bahwa mereka belum benar-benar menyelesaikan semuanya. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi kegelapan abadi sebelum entitas itu menghancurkan desa dan sekitarnya. Dengan bantuan Pak Rendra, mereka mulai mencari cara untuk menaklukkan kegelapan abadi. Mereka menemukan bahwa kegelapan abadi hanya bisa dihentikan oleh cahaya penyelamat, sebuah artefak kuno yang tersembunyi di dalam hutan terlarang. Artefak ini, menurut legenda, memiliki kekuatan untuk memurnikan kegelapan dan mengembalikan keseimbangan alam. Pak Rendra memberi mereka peta kuno yang menunjukkan lokasi artefak tersebut. Dengan persiapan yang matang, Mira, Arif, dan Pak Rendra berangkat ke hutan terlarang sekali lagi. Perjalanan mereka penuh dengan rintangan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Makhluk-makhluk kegelapan yang kuat berusaha menghalangi mereka, namun mereka berhasil mengatasi setiap tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Setelah perjalanan yang panjang dan melelahkan, mereka tiba di lokasi yang ditunjukkan peta. Di tengah-tengah hutan yang gelap, mereka menemukan sebuah kuil kuno yang tersembunyi di bawah akar pohon besar. Di dalam kuil tersebut, mereka melihat sebuah patung tua yang memegang artefak yang bersinar terang cahaya penyelamat. Namun, saat mereka mendekati artefak, kegelapan abadi muncul dalam wujud bayangan besar yang mengancam menelan mereka. Pertarungan epik pun terjadi. Mira dan Arif berjuang mati-matian untuk melindungi Pak Rendra yang berusaha mengakses artefak tersebut. Mira, dengan keberanian yang luar biasa, berhasil mendekati patung dan mengambil cahaya penyelamat. Artefak tersebut memancarkan cahaya yang sangat terang, menerangi seluruh kuil dan menghalau kegelapan abadi. Bayangan besar itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya hancur menjadi debu. Dengan cahaya penyelamat di tangan, mereka keluar dari kuil dengan perasaan lega. Kegelapan yang menyelimuti hutan mulai menghilang, digantikan oleh sinar matahari yang menerobos pepohonan. Alam kembali tenang dan seimbang. Mereka kembali ke desa sebagai pahlawan yang telah mengalahkan ancaman terbesar yang pernah dihadapi. Penduduk desa menyambut mereka dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Pak Rendra memutuskan untuk menetap di desa, membantu mendokumentasikan sejarah dan melestarikan pengetahuan tentang makhluk mistis untuk generasi mendatang. Mira dan Arif, dengan pengalaman yang mereka lalui, menjadi lebih dekat dan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka berjanji untuk menjaga desa dan melindungi keseimbangan alam. Kisah mereka tentang keberanian, ketekunan, dan cinta menjadi legenda yang terus diceritakan di desa, menginspirasi banyak generasi berikutnya. Dengan berakhirnya kegelapan dan terbitnya cahaya baru, desa tersebut kembali hidup dalam kedamaian dan harmoni. Mengetahui bahwa mereka memiliki pahlawan yang selalu siap melindungi mereka dari segala ancaman, kehidupan di desa terus berlanjut dalam kedamaian dan kebahagiaan setelah Mira, Arif,
dan Pak Rendra berhasil mengusir kegelapan yang mengancam. Namun, mereka semua sadar bahwa keberanian dan pengorbanan mereka hanya merupakan awal dari perjalanan panjang dalam menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Pak Rendra, dengan pengetahuannya tentang makhluk mistis, membantu desa dalam membangun sistem pertahanan yang kuat untuk melindungi mereka dari ancaman yang mungkin datang di masa depan. Dia juga mulai mengajarkan pengetahuan tersebut kepada generasi muda, agar mereka siap menghadapi tantangan di masa mendatang. Mira dan Arif, setelah menjalani banyak petualangan bersama, memutuskan untuk menetap di desa dan membantu membangunnya menjadi tempat yang lebih baik. Mereka menikah dan memiliki anak-anak yang kelak akan mewarisi semangat mereka dalam menjaga kedamaian dan keseimbangan. Meskipun kegelapan telah diusir, mereka semua sadar bahwa dunia ini selalu berada dalam perubahan. Oleh karena itu, mereka terus berlatih, belajar, dan bersiap untuk menghadapi tantangan yang mungkin datang di masa depan. Mereka tahu bahwa keberanian, persatuan, dan kebijaksanaan akan selalu menjadi kunci untuk menjaga cahaya terang menyinari desa mereka. Kisah Mira, Arif, dan Pak Rendra menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh negeri. Cerita tentang bagaimana mereka menghadapi kegelapan dengan keberanian dan tekad telah menyebar luas, menginspirasi orang-orang untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan semangat dan tekad yang sama, penduduk desa terus maju, menghadapi masa depan dengan keyakinan bahwa mereka akan selalu mampu mengatasi segala rintangan. Dengan cinta dan persatuan, mereka akan terus menjaga kehidupan mereka dalam cahaya terang yang menyinari setiap sudut desa. Dan begitulah kisah tentang panggilan dari kegelapan yang mengubah nasib sebuah desa, menguji keberanian dan kesetiaan, namun juga menginspirasi harapan dan kekuatan dalam diri manusia. Cerita ini akan terus dikenang dalam legenda dan menjadi pengingat akan kekuatan yang tersembunyi di dalam diri setiap orang untuk menghadapi kegelapan dan membawa terang kepada dunia, berkembang menjadi desa yang kuat dan damai. Desa itu menjadi tempat perlindungan bagi siapapun yang mencari kedamaian dari kegelapan luar. Kisah Mira, Arif, dan Pak Rendra menjadi legenda yang terus diceritakan oleh penduduk desa kepada anak cucu mereka, sebagai pengingat akan keberanian dan persatuan yang mengubah nasib mereka. Generasi berikutnya tumbuh dengan nilai-nilai keberanian, kerjasama, dan keadilan yang ditanamkan oleh para pahlawan masa lalu. Mereka belajar tentang makhluk-makhluk mistis, sejarah desa, dan cara menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Namun, kehidupan damai di desa tidak selalu terjamin. Ancaman dapat datang dari mana saja, baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, penduduk desa terus melatih diri dan siap sedia untuk menghadapi apapun yang mungkin datang. Mira dan Arif, meski telah memasuki usia tua, tetap aktif dalam membimbing dan mengajar generasi muda. Mereka berbagi pengalaman mereka dalam menghadapi kegelapan, serta nilai-nilai yang mereka yakini. Selama ini, kedua pahlawan itu menjadi kontor yang hidup bagi semua penduduk desa. Pak Rendra, dengan pengetahuannya yang luas, terus berkontribusi dalam membangun pengetahuan dan pemahaman tentang makhluk-makhluk mistis. Dia membuka perpustakaan dan pusat penelitian di desa, di mana orang-orang dapat belajar dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan. Sementara itu, legenda tentang kegelapan abadi dan penjaga hutan tetap hidup di desa, mengingatkan semua orang akan kekuatan dan bahaya yang mungkin tersembunyi di alam semesta. Tetapi, di antara semua cerita mengerikan itu, ada juga kisah tentang keberanian, persatuan, dan cinta yang membawa terang kepada mereka yang berani menentang kegelapan. Dengan semangat penuh harapan dan tekad yang kokoh, penduduk desa itu melanjutkan hidup mereka, siap menghadapi masa depan dengan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu mengatasi kejahatan dan bahwa cahaya akan terus menyinari setiap sudut kehidupan mereka. Dan demikianlah, desa itu menjalani hari-hari mereka dalam cahaya terang, menghormati warisan pahlawan masa lalu, dan bersiap untuk meneruskan perjuangan mereka dalam menjaga kedamaian dan keseimbangan di dunia ini, satu langkah demi satu langkah, menuju masa depan yang penuh harapan.
Meski telah berlalu bertahun-tahun sejak kejadian yang mengubah nasib desa itu, penduduknya tidak pernah melupakan peristiwa itu. Mereka hidup dengan kesadaran bahwa keberanian dan ketekunan merupakan harga yang harus dibayar untuk menjaga kedamaian yang mereka nikmati. Generasi baru yang tumbuh dewasa di desa itu terus diingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Mereka belajar tentang makhluk-makhluk mistis yang ada di sekitar mereka, memahami bahwa hubungan harmonis dengan alam adalah kunci untuk kelangsungan hidup mereka. Mira, Arif, dan Pak Rendra, meskipun telah meninggalkan dunia ini, tetap dihormati dan dijadikan teladan oleh seluruh desa. Patung mereka berdiri di alun-alun desa, menjadi simbol keberanian dan ketekunan yang harus diikuti oleh semua penduduk. Namun, meski hidup mereka telah berjalan dengan damai selama bertahun-tahun, kehidupan di desa itu tidak selalu tanpa tantangan. Kadang-kadang, ancaman datang dari luar, menguji ketahanan dan tekad mereka untuk tetap berdiri tegak dalam menghadapi kegelapan. Pada suatu hari, ketika bulan purnama menerangi langit, desa itu diguncang oleh serangkaian serangan makhluk-makhluk gelap yang tidak diketahui. Penduduk desa panik, namun mereka tidak kehilangan keberanian. Mereka segera mengumpulkan diri, siap untuk menghadapi ancaman apapun yang datang. Mila dan Arif yang telah tiada, meskipun fisik mereka tidak lagi ada, masih memberikan perlindungan dan dukungan dari alam roh. Mereka memandu generasi baru dalam melawan kegelapan, memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi bahaya. Pak Rendra, yang masih hidup, menggunakan pengetahuannya yang luas untuk mencari tahu asal-usul serangan makhluk-makhluk gelap itu. Dia mengajak pemuda-pemuda berani untuk menjelajahi hutan terlarang dan mencari petunjuk yang mungkin tersimpan di sana. Petualangan mereka membawa mereka ke tempat-tempat yang tidak pernah mereka kunjungi sebelumnya, mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam hutan. Mereka menemukan bahwa kegelapan yang datang tidak terkait dengan kegelapan abadi, tetapi merupakan ancaman baru yang belum pernah mereka hadapi sebelumnya. Dengan pengetahuan yang mereka peroleh, penduduk desa bersatu untuk menghadapi serangan makhluk-makhluk gelap itu. Mereka menggunakan strategi yang mereka pelajari dari para pahlawan masa lalu, menempatkan perangkap dan jebakan di sekitar desa untuk menghalau serangan tersebut. Meski pertempuran berlangsung sengit, dengan kerjasama dan keberanian mereka, penduduk desa berhasil mengusir makhluk-makhluk gelap itu dan mengembalikan kedamaian ke desa mereka. Mereka menang dengan harga yang tinggi, namun mereka tahu bahwa pengorbanan itu diperlukan untuk menjaga kehidupan mereka yang damai. Dengan keberanian yang baru ditemukan dan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, penduduk desa itu bersiap untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Mereka tahu bahwa tantangan mungkin selalu ada, namun dengan persatuan dan keberanian, mereka dapat menghadapinya, menjaga cahaya terang menyinari desa mereka selamanya.